dulu Nje, supaya bisa segera kita mulai. Terima kasih Bu Trikasih Handayani dapat bergabung di grup. Bu Yosi, mohon ditampakkan wajah moderator ya. Misalnya teman-teman itu kok kita kan jumlahnya terbatas ya. Oh, silakan di mute all. Hanya Kecuali Bu Dekan itu dan terus nggak apa-apa. Bu Yosi. Bapak Ibu, alhamdulillah Bu Trikenasi Handayani, Dekan FKIP UAD sudah bergabung. Selamat datang Bu Dekan. Dan Bu Yosi moderator kami, karena waktu sudah menunjukkan jam 10:06. Kan ada beberapa hal, Bapak Ibu, kami segera mulai saja. Nanti akan dipimpin oleh moderator Ibu Yosi Wulandari, kemudian nanti ada sambutan arahan dari Bu Dekan, dan baru saya teknis dan lain-lain diskusi ya Pak Ibu, sehingga akan panjang waktu diskusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Baik, untuk pesan waktu saya serahkan ke Bu Yosi selaku moderator di acara. Terima kasih Pak Caraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Dr. Trikinasih Handayani MSI, yang kami hormati pula Bapak Dodi Hartanto selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat pula Bapak Kepala P3K, Bapak Caraka, beserta tim. Selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang telah bergabung pada Zoom meeting pada hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun harus bertemu secara virtual, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan diskusi terkait dengan pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan kedua pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami dari tim P3K mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan untuk kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan mulai dulu dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Ibu Dekan FKIP UAD kepada Ibu Dr. Trikinasih Handayani MS. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Bapak, Ibu Kepala Sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, ya, Pak Wadek, Bapak Dr. Dodi Hartanto, Bapak Caraka Putra Bakti selaku Ketua P3K, FKIP UAD, juga tim PLP, baik 1 maupun 2, yang betul-betul ini saya hormati adalah para undangan seluruh kepala sekolah yang bisa bergabung dengan Zoom meeting pada hari ini. Puji syukur senantiasa selalu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting dalam rangka untuk mempersiapkan diskusi tentang PLP atau program pengenalan lapangan persekolahan bagi mahasiswa FKIP UAD untuk tahun 2020. Pada kesempatan ini, PLP yang dulu namanya magang, yang terdiri dari magang dasar, magang lanjut, magang terapan,
sesuai dengan aturan pemerintah, 3 mata kuliah yang tadi kreditnya 112, magang dasar, lanjut, dan terapan, masing-masing 1, dan terapan 2 SKS, berubah nama menjadi PLP 1 dan PLP 2. PLP 1 1 SKS, LP 2 3 SKS, atau program pengenalan lapangan persekolahan. Jadi seluruh LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan namanya berubah menjadi PLP. Jadi sebetulnya pada dasarnya juga sama juga dengan magang ya. Kemudian kalau PPL itu dipergunakan bagi mahasiswa PPG. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu nanti ada mahasiswa PPL dan PLP itu sudah bisa membedakan, yang PLP adalah S1, sedangkan yang PPL dipergunakan istilah itu untuk anak mahasiswa PPG, karena PPG juga praktek di sekolah. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang PLP atau yang untuk anak S1 atau program pengenalan lapangan persekolahan. Kalau di UAD itu yang mengetuai ini di bawah 1 unit di bawah fakultas, yaitu namanya P3K, Pusat Pengembangan Profesi Kependidikan, yang diketuai oleh Pak Caraka Putra Bakti. Jadi nanti urusan teknis segala sesuatunya Pak Caraka yang akan menghandle bersama teman-teman di tim PLP. Ya. Pada kesempatan ini, terima kasih kami haturkan Bapak Ibu Kepala Sekolah di tengah-tengah kesibukannya masih bisa menghadiri walaupun secara virtual undangan kami kaitannya dengan koordinasi pelaksanaan PLP, khususnya yang PLP 2 atau mahasiswa sebagai asisten guru nantinya di sekolah. Jadi kami pada kesempatan ini untuk PLP 2 itu memerlukan 122 sekolah yang terdiri dari 81 sekolah itu nanti untuk teaching, BK, dan PAI. Jadi PAI menggabung ke FKIP. Ya. Teaching itu yang mata pelajaran, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PBSI, PPKN, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan matematika, ya, dan bimbingan konseling. Kemudian yang 35 adalah SD, ya ini untuk mahasiswa kami yang dari PGSD, sedangkan 6 TK, ini untuk mahasiswa kami yang dari PG PAUD. Sehingga jumlah seluruh mahasiswa yang kami terjunkan untuk PLP 2 nanti 1.275 mahasiswa. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih atas bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya untuk bisa nantinya melaksanakan program rutin tahunan untuk menyiapkan calon-calon mahasiswa ini nantinya menjadi guru-guru yang profesional hendaknya nanti. Tentu saja ini bukan atas andil kita semua, baik dari LPTK maupun dari sekolah, mulai dari TK sampai SMA dan SMK. Oleh karena itu kerjasama yang baik antara kami FKIP UAD dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah itu amat sangat kami harapkan, amat sangat kami butuhkan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah berkenan untuk nanti menerima mahasiswa kami untuk melakukan praktek pengenalan lapangan persekolahan, khususnya yang kedua, karena sebagai asisten guru ini punya bobot 3 SKS. Kalau dulu itu gabungan dari magang lanjut dan magang terapan 1 dan 2. Sekarang digabung jadi PLP 2 3 SKS. Kalau yang PLP 1 itu 1 SKS itu hanya lebih kurang 8 sampai 10 hari saja. Jadi untuk pengenalan mahasiswa langsung mengetahui kultur sekolah. Tapi kalau yang PLP 2 ini untuk mereka bisa langsung asisten guru istilahnya. Asisten guru itu ya termasuk dia
diberi kesempatan untuk mengajar di kelas yang minimal 4 kali lah begitu ya. Lebih banyak lebih baik, tetapi minimal itu 4 kali saja. Secara teknis, bagaimana pelaksanaan, bagaimana aturan, apa saja evaluasi atau apa form-formnya nanti akan diterangkan oleh Bapak Caraka selaku Ketua P3K ya. Oleh karena itu penerjunan nanti sekitar pertengahan Agustus ya Pak Caraka ya, dengan sekitar 17 Agustus untuk PLP 2, tapi nanti bisa didiskusikan bersama dengan tim kami di tim PLP yang dikomandani oleh Pak Caraka Putra Bakti. Oleh karena itu, atas perkenan mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya berkenan untuk menerima mahasiswa kami untuk melakukan praktek pengalaman lapangan ya, khususnya yang 2 ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala suatu apapun walaupun dilaksanakannya secara daring, karena memang perkuliahan UAD juga masih secara daring. Saya rasa di sekolah Bapak Ibu juga mungkin masih secara daring. Oleh karena itu secara teknisnya bagaimana, mari kita diskusikan pada hari ini melalui tim PLP FKIP UAD. Mohon masukan, saran, bimbingan arahan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk nanti calon mahasiswa kami yang akan melaksanakan PLP di sekolah Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berlangsung terus dan mudah-mudahan ada dua hal-hal yang menguntungkan baik bagi sekolah maupun bagi kami selaku lembaga pendidikan, tenaga kependidikan yang tentu saja pasti akan merepotkan pihak sekolah untuk praktek nyata di sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka koordinasi untuk pelaksanaan program lapangan persekolahan yang dilakukan oleh FKIP UAD dengan pihak kepala sekolah atau sekolah pada hari ini kita mulai. Untuk itu mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Caraka untuk memimpin dan menjelaskan segala sesuatunya terkait dengan PLP yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah yang Bapak Ibu Kepala Sekolahnya pada hari ini kita undang ke virtual FKIP UAD. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dekan atas sambutan serta membuka acara diskusi terkait dengan teknis pelaksanaan PLP 2 pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada teknis Bapak Ibu. Sekali lagi karena ini memang kegiatan PLP pertama kali secara daring, maka kami perlu menyampaikan bagaimana teknis pelaksanaan PLP daring pada masa pandemi ini. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan Bapak Caraka Putra Bakti untuk memimpin diskusi pada hari ini. Kepada Pak Caraka, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Dr. Trikinasi Handayani, MSI, Dekan FKIP, Pak Dr. Dodi Hartanto, MPD, Wakil Dekan FKIP UAD, Bapak Ibu Kepala Sekolah Mitra Pelaksanaan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan 2 dalam pelaksanaan daring pada tahun 2020. Bapak Ibu, atas nama kami tim P3K, Pusat Pengembangan Profesi Kependidikan yang mendapatkan amanah dari Bu Dekan untuk sebagai tim pelaksana kegiatan praktik persekolahan. Jadi praktik-praktik kegiatan berhubungan dengan persekolahan baik di jenjang S1 maupun di PPG berkoordinasi dengan P3K di kami, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih telah berkenan bergabung di pertemuan hari ini. Kami ingin memaparkan tentang teknis kegiatan dan beberapa hal tentang kegiatan ini yang akan dilakukan dalam kegiatan pelaksanaan PLP di sekolah. Pertama, Bapak Ibu, terkait tentang dasar hukum. Dari banyak dasar hukum tentang pelaksanaan
kegiatan pendidikan, kami melihat ada 4 hal yang menjadi rujukan utama kenapa pelaksanaan PLP ini daring, Pak Ibu. Yang pertama tentang edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, pelaksanaan pendidikan di masa darurat. Ini yang pada saat periode yang lalu sampai bulan Juni, ini mengatur ujian nasional dan pembelajarannya. Kemudian pada di bulan Juli kemarin ada surat keputusan bersama 4 menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 pada masa pandemi COVID-19. Ini juga mengatur tentang pembelajaran daring. Kemudian yang terbaru dari keputusan Gubernur Daerah Istimewa Jakarta nomor 227 penetapan perpanjangan ketiga status tanggap darurat, sehingga tetap ada pembatasan dan tentu akan kegiatan di pendidikan masih dalam pola daring. Kemudian kami di UAD ada surat edaran Rektor nomor R39D bulan 8 tahun 2020 tentang kegiatan perkantoran dan perkuliahan di masa pandemi pada semester gasal 2020-2021 pelaksanaan kegiatan perkuliahan masih diselenggarakan secara daring. Nah, kemudian dari jumlah mahasiswa tadi sampun disinggung oleh Bu Dekan, ini saya menyampaikan dalam paparan kegiatan. Jumlah mahasiswa kami terdiri dari 2 fakultas Bapak Ibu. Yang pertama dari FKIP, kemudian ada dari FAI, Fakultas Agama Islam, yaitu program studi agama Islam, bergabung dengan kami karena praktik sekaligus. Jumlahnya mahasiswa teaching, BK dan pendidikan agama Islam ada 921 mahasiswa. Kemudian di PGSD ada 299 dan PAUD ada 55 mahasiswa. Jadi totalnya mahasiswanya ada 1275 mahasiswa. Kemudian untuk sekolah yang diundang pada pertemuan hari ini adalah 122. Ini sama dengan yang diundang di periode 2 tahun lalu Bapak Ibu pada saat koordinasi magang dasar 2 tahun yang lalu. Jadi ini mahasiswanya tetap yang beberapa tahun lalu sudah ke sekolah Bapak Ibu. Kemudian ini rangkaian kegiatan hari ini koordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian kami pembekalan dengan dosen, pembekalan mahasiswa, dan ada kegiatan seminar dan pelatihan bagi mahasiswa. Namun kami juga mengizinkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin bergabung dalam seminar kami tentang technological pedagogy content knowledge, nanti bisa kami linknya kami share ke Bapak Ibu. Jika ingin bergabung nanti kami berikan e-sertifikat supaya ada wawasan tambahan dalam rangka juga ini kegiatan kolaborasi, dan tentu ini gratis Bapak Ibu. Jadi nanti kami share link YouTube-nya sehingga Bapak Ibu nanti kami siapkan absensi untuk nama dan instansi sehingga bisa bergabung terutama di seminar tentang pembelajaran TIPEK Bapak Ibu. Nanti kami merancang insya Allah tanggal 10, nanti link dan lain sebagainya kami sampaikan di waktu kemudian. Kemudian kami merencanakan Bapak Ibu di penerjunan setelah 17 Agustus, jadi karena di panduan dari pusat Kemendikbud itu pelaksanaan minimal 25 hari efektif Bapak Ibu. Jadi kami menghitung kurang lebih pelaksanaan PLP ini tanggal 18 Agustus sampai 18 September 2020. Ini kami memulai perkuliahan tanggal 21 September Bapak Ibu. Jadi ini masih dalam rangka proses libur, meskipun perkuliahannya juga daring, tidak di kampus, tapi tetap kami melaksanakan ini sebelum pembelajaran semester gasal 2020-2021 terlaksana. Ini kegiatan, kemudian ada responsi, kemudian nilai oleh DPL, kemudian disium antara dekanat dan P3K, dan nanti kami ada seminar Bapak Ibu, karena nanti luaran dari kegiatan mahasiswa ini nanti kami bentuk dalam artikel begitu Bapak Ibu, tidak laporannya bersifat kelompok. Kemudian untuk aktivitasnya, kegiatan mahasiswa ini adalah asistensi guru. Jadi latihan mengajar terbimbing dengan guru pamong dalam rangka melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian minimal pelaksanaan kegiatan
mengajar 5-4 kali atau ekuivalen 2 kompetensi dasar. Untuk di jenjang sekolah dasar 2 kelas rendah dan 2 kelas tinggi, dan nanti untuk bimbingan konseling menyesuaikan Bapak Ibu karena ada 4 bidang, pribadi, sosial, belajar kalian nanti bisa menyesuaikan. Harapan kami minimal dari 4 bidang BK minimal dari 4 itu satu-satu, ada 1 materi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, bagaimana proses kegiatannya nanti menggunakan media Pak Ibu. Jadi nanti dibantu Bapak Ibu guru pamong, nanti adik-adik mahasiswa akan mengembangkan RPL yang telah dikembangkan guru menjadi media-media pembelajaran yang akan di-share di siswa. Kemudian nanti akan ada diskusi. Jadi diskusi pelaksanaan kegiatan daring ini. Kemudian kami juga membekali mahasiswa Bapak Ibu dalam mengembangkan media berupa video atau suara podcast, kemudian bisa menggunakan Google Classroom dan hal-hal terkait yang memungkinkan dilakukan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dari survei kami, mahasiswa kami yang peserta PLP 2 ini mayoritas di tempat tinggal asal masing-masing Bapak Ibu. 31% saja yang posisinya di Yogyakarta, di yang lainnya di tempat tinggal masing-masing, dan juga tampaknya kendaraan di Jogja juga nggak memungkinkan, sehingga koordinasi akan banyak melalui media daring. Dan nanti luaran yang diharapkan yaitu laporan bersifat kelompok, kemudian luaran hasil berupa artikel atau hak cipta. Jadi media yang dikembangkan akan menjadi hak cipta. Ini menjadi pilihan yang menjadi luaran kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat membantu untuk menerima mahasiswa kami. Nanti kami menerjunkan menitip pesan melalui DKL Pak Ibu, dosen koordinator lapangan. Jadi di antara para dosen pembimbing itu ada salah satu yang kami tunjuk sebagai semacam perwakilan begitu, yang akan menerjunkan secara daring, nanti mungkin akan suang ke sekolah dan lain sebagainya. Nanti beliau akan kami share kontaknya Bapak Ibu, nama beliau dan dosen juga kami akan beri kontaknya untuk komunikasi. Kemudian nanti akan ada koordinasi untuk penerjunan dan lain sebagainya. Kemudian mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa menentukan guru pamongnya untuk mahasiswa dan itu memberikan fasilitas penggunaan prasarana. Jadi ini menjadi pertimbangan untuk kegiatan ini. Yang kedua, untuk tugas guru pamong yaitu membimbing mahasiswa dalam melakukan kegiatan PLP yang dibimbing oleh guru pamong, maksimal 6 orang per guru pamong dengan mata pelajaran yang sama Pak Ibu. Kemudian memantau aktivitas mahasiswa PLP, kemudian kesempatan merencanakan, jadi keterlibatan bagaimana merencanakan RPP-nya, perangkat pembelajaran dan mengembangkan media. Kemudian terlibat dalam kegiatan pembelajaran daring, dan terakhir mahasiswa mampu mengevaluasi dengan instrumen yang dikembangkan dengan media Google Form atau media yang lain yang dapat didiskusikan antara guru pamong dan mahasiswa. Nah, di kami menentukan ada 2 orang Bapak Ibu, ada namanya dosen koordinator lapangan dan dosen pembimbing lapangan. Kalau dosen koordinator lapangan ini yang kami tugaskan untuk menerjunkan dan menarik, jadi koordinasi dengan sekolah. Kemudian nanti dosen pembimbing lapangan ini adalah dosen pembimbing berdasarkan prodinya masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau prodinya bimbingan konseling ya dosen prodi BK, kemudian dari pendidikan matematika juga demikian. Nah, ini sekilas Bapak Ibu beberapa hal yang kami dapat sampaikan, sehingga waktu akan banyak untuk kita diskusikan untuk teknis dan lain sebagainya, sehingga forum ini akan banyak kita diskusikan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yosi Wulandari. Terima kasih banyak Pak Caraka untuk penjelasannya. Tadi ada Bapak Ibu minta PPT untuk di-share, nanti mungkin bisa ya Pak ya. Tadi saya baca permohonan itu. Ya, Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah diberikan penjelasan atau pengantar singkat terkait dengan pelaksanaan
PLP 2 yang disingkat demikian. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Pak Mustafa ya? Oke, silakan Pak. Suaranya diaktifkan dulu Pak. Monggo Pak Mustafa, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia Pak sudah terdengar Pak, monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama ini cukup menarik karena pendampingannya ini modelnya daring begitu. Nah, cuman permasalahannya diantaranya adalah besok mesti ada 2 opsi pertemuannya ini. Yang online juga mungkin kalau tadi ada perwakilan offline ya. Nah, yang online ini pertanyaannya adalah mungkin bisa jadi ketika waktu penyerahan itu perwakilannya ada salah satu di antara mahasiswa yang terjun ke sekolah. Persekolahnya masih seperti dulu sekitar antara 8 sampai 12 ya, Pak? Nggih Pak, Ya, seperti masih dulu ada. mahasiswa yang kemarin, nggih Pak. Yang kemarin sampun Oke. diterjunkan, nggih. Oke, berarti kan nantinya seperti tadi dalam paparan nanti masing-masing sekolah akan memiliki nama juga nomor dari masing-masing mahasiswa ya, Pak? Ya. Nggih Pak, Betul, Pak. nanti Mahasiswa. nggih Oke. kami share Pak. Berarti nanti kan modelnya juga seperti kita pakai seperti guru-guru kita kepada anak-anak kita. Itu kan juga pakai Zoom atau Google Meet dan mungkin WA Call dan seterusnya. Iya, Pak. Nah, berarti kan nantinya keaktifan ini jadi penting karena tadi gambarannya mahasiswa dan mahasiswinya ada di tempat masing-masing kan? Betul lah Pak, di tempat masing-masing. Ya, nah, cuman masalahnya adalah diantaranya adalah berarti nanti ada waktu tersendiri ya terkait dengan kita koordinasi dengan masing-masing mahasiswa dan mahasiswi di sini. Ya, nah, yang kita pertanyakan adalah ketika nanti dalam hal prakteknya mungkin ada 1-2 kali pertemuan, apakah hanya bisa diwakili di antara 8 atau 12 mahasiswa itu kaitannya dengan bisa jadi nanti gambaran kalau ada mahasiswa yang tidak di DIY tinggalnya itu berarti dia ngajarnya dari tempat rumah masing-masing gitu kan Pak? Nggih Pak, betul dari rumah masing-masing. Ini yang pertama, yang kedua adalah terkait dengan yang lain. Nah, di tempat kami hampir tiap hari memang sudah ada Bapak, maksudnya ketika ada di sekolah ada kegiatan secara terus-menerus begitu, maka pertanyaannya adalah apakah nanti ketika mahasiswa tadi berkunjung ke tempat kami dalam tanda petik, kalau dulu kan kaitannya dengan ada rincian-rincian hal-hal teknis terkait dengan prosesnya, apakah seperti dulu atau ada model baru? Mungkin kan dulu ada kalau ada semacam makan atau teknis apa itu mungkin yang tadi belum dijelaskan. Mungkin itu Bapak, terima kasih waktu itu. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Ini mau langsung dijawab Pak Caraka atau kita terima dulu? Ya langsung dijawab dulu aja Mbak Yosi. Oh baik, silakan Terima Pak. kasih Pak Mustafa. Yang pertama tentang pelaksanaan, memang kondisinya memang demikian di pandemi, jadi mahasiswa akan banyak bergabung melalui pertemuan diskusi dengan guru pamongnya virtual lah Pak. Bisa membuat grup WA antara guru pamong dan mahasiswa untuk mendiskusikan RPP-nya dulu dan nanti mendiskusikan media yang akan disampaikan ke mahasiswa. Kemudian nanti pada saat praktek mengajar kan kalau dalam pembelajaran teknologi pedagogi kan sebenarnya kan secara materi, kalau di grup WA nanti ada diskusi. Jadi terlibat dalam diskusi menjawab pertanyaan siswa Bapak. Jadi bisa grup WA atau Google Classroom atau bentuk yang lain yang memang berjalan di sekolah tersebut. Jadi fleksibel media platform yang digunakan, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Classroom, bisa pakai grup WA. Kami mensurvei banyak di beberapa tempat menggunakan grup WA, jadi fleksibel Bapak, yang cara-cara mengajar secara daring karena memang mengajar daring ini mempunyai cara yang berbeda Pak. Biasanya menyapa persepsi di kelas ketemu langsung menjadi
berganti dengan cara virtual, begitu Bapak. Kemudian untuk teknis anggaran dan sebagainya nanti Pak Dodi Hartanto yang akan membantu menyampaikan Bapak. Nanti kami untuk penghitungan akomodasi untuk persekolahan kami akan transfer ke rekening sekolah Pak. Kalau yang diminta Mas Bawa hari ini untuk ganti pulsa hari ini Pak, apakah ditransfer ataukah nanti akan kami ganti ke pulsa nanti monggo untuk yang pertemuan hari ini yang di surat. Kalau yang untuk kepentingan PLP ini nanti kami transfer ke rekening sekolah, nanti kami mohon dikirim nomor rekeningnya untuk nanti kami kirim. Kalau untuk detail penghitungannya mohon bantuan Bapak Dodi Hartanto bisa menjelaskan detailnya. Silakan Pak Dodi. Nggih, matur nuwun. Pak Caraka kemarin yang kaitannya dengan proses itu bisakah di-share-kan yang kaitan dengan komponen pendanaannya Pak Caraka wonten dalam PPT-nya? Oh, kalau itu tidak di dalam PPT yang ini Pak, di PPT yang lain. Okay. Baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan pagi hari ini nanti khusus untuk kaitannya dengan pendanaan, nun sewu, suara terdengar jelas mboten Bapak dan Ibu nggih? Jelas, Pak Caraka? Pak. Oh, jelas. Baik, makasih Bu Yosi. Terkait dengan pendanaan menika, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada komponen-komponen yang memang sampai sejauh ini sesuai dengan apa yang sudah ditekankan atau sudah diberikan arahan oleh pimpinan, dalam hal ini pimpinan baik di fakultas maupun di universitas, itu yang tetap akan menjadi bagian dari hak-hak dan juga sekolah dan kewajiban kami untuk kami serahkan. Cuma memang kaitannya dengan nanti misalkan, mohon maaf, misalkan seperti kalau dulu ada istilah namanya uang pengganti untuk minum dan juga teh dan sebagainya, itu mungkin tidak lagi menjadi komponen yang menjadi bagian itu. Nah, oleh karenanya Ibu dan Bapak, dalam waktu yang singkat ini pula, Pak Caraka beserta dengan tim nanti memohon kepada Ibu dan Bapak semuanya untuk berkenan. Pertama, terkait dengan pendanaan, mekanisme yang disepakati di perguruan tinggi adalah transfer melalui rekening kelembagaan. Nanti ada komponen yang akan diberikan khusus bagi kepala sekolah, ada pula komponen yang akan khusus diberikan kepada guru pembimbing di lapangan. Nah, itu nanti menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing dan mahasiswa yang itu diterima di sekolah. Tentang detailnya dan sebagainya, insya Allah nanti Pak Caraka setelah Ibu dan Bapak juga kemudian mengirimkan nomor rekening dari sekolahnya masing-masing, bukan untuk yang hari ini nggih Bapak dan Ibu, kalau yang untuk hari ini diminta oleh Pak Bowo, itu hanya untuk mengganti pulsa atau paket data yang digunakan selama pertemuan Zoom meeting menika. Sementara untuk yang PLP besok, itu mohon rekeningnya nanti silahkan Ibu dan Bapak bisa nanti komunikasi dengan pihak P3K. Dalam hal ini, Bu dan Bapak, tadi ada yang bertanya di chat ya Bu Yosi, nomor kontak siapa PIC yang bisa dikontak dalam hal ini untuk bisa komunikasi dan sebagainya. Kami mengusulkan kepada Ibu dan Bapak, nanti dari akhir waktu akan ada Pak Caraka menampilkan nomor handphone dari CP-nya, Pak Caraka mohon dituliskan di CP bagian akhir, kontak personnya di Pak Caraka dan juga tim, monggo nanti diatur bersama. Demikian Pak untuk pembiayaan. Pertama jelas kami akan transfer melalui rekening ke lembaga. Yang kedua komponennya jelas adalah hak-hak bagi kepala sekolah dan juga bagi guru pamong atau guru pendamping lapangan. Ditambah nanti jelas kaitannya dengan jumlah mahasiswa yang diterima dan dibimbing di sekolah. Demikian Pak Caraka untuk sementara kami bisa menyampaikan informasinya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Dodi. Saya pikir cukup untuk pertanyaan Pak Mustafa, nggih Pak. Tadi seperti Bu Nurul Supriyanti. Betul Bu, ada pertanyaan? Bu Nurul? Oke, mohon suaranya diaktifkan Bu. Monggo Bu Nurul, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya dari SMA Negeri 1 Banguntapan. Mau bertanya, ini kalau 30% mahasiswanya dari Yogyakarta, berarti yang 70% kan dari luar. Ini sesuatu yang baru untuk PLP saat ini, karena untuk sekolah lain itu Sanata Dharma dan UNY itu anak-anaknya semua ada di Jogja. Meskipun dia berasal dari luar, itu mereka datang di sekolah, kemudian kebijakannya memang berbeda.
untuk yang Sanata Dharma itu tidak boleh datang ke sekolah, pembelajaran melalui online. Kemudian kami cuma meminta mereka kalau pas ngajar di sekolah aja gitu. Kemudian kalau UNY karena waktunya bebas 6 bulan, kami meminta mereka untuk ke sekolah. Full di sekolah cuma sampai jam 12, mengajar, piket, dan sebagainya dengan protokol COVID-19. Nah, ini sesuatu yang baru bagi UAD. Kalau anak itu di luar Jogja, kemudian hubungannya lewat WA atau online, apakah itu tidak menimbulkan satu kesulitan baik gurunya maupun mahasiswanya, Pak? Itu saja. Terima kasih. Model nabung-nabung. Terima kasih Bu Nurul. Silakan Pak Caraka. Terima kasih Bu Nurul atas masukannya. Memang kami sedang memperhitungkan banyak hal terkait tentang keselamatan mahasiswa dan kondisi-kondisi terkait, karena kami juga menanyakan ke mahasiswa dan kami merapatkan di beberapa rapat pimpinan. Memang kalau kami ajak ke Jogja dan banyak orang tua khawatir dan tentu transportasi ke Jogja juga kesulitan, kami mempertimbangkan sementara pilihan ini Bu Nurul yang menjadi sementara yang kami ambil. Namun apa yang sampaikan Bu Nurul kami coba diskusikan untuk melihat lebih detail lagi. Namun sementara diskusi kami seperti demikian Ibu, karena memang kami juga menanyakan ke mahasiswa situasi terkini jika bagaimana jika kemungkinan ke Jogja dan lain sebagainya, ditambah juga kerelaan orang tua terutama Bu, karena juga dalam akhir-akhir ini angka di Yogyakarta meningkat begitu, jadi kami supaya menjaga keamanan dan lain sebagainya sehingga kami dalam forum ini mendesain memang dengan full daring Bu Nurul. Makatan Ibu. Onje, matur nuwun. Izin Terima kasih menambahkan Pak Bu Nurul. Caraka. Iya, Izin silakan Pak menambahkan, Dodi. Bu Nurul, pertama terima kasih atas informasi yang luar biasanya. Ini saya Bu Nurul Ya. menyampaikan pertama informasi yang luar biasa dari Ibu mengenai beberapa perguruan tinggi yang lain. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Caraka, karena ketika kami akan PLP ini selain memperhatikan satuan gugus tugas COVID yang khusus ada di UAD dan juga aturan dalam surat edaran rektor, itu memang semuanya masih kegiatan-kegiatan dilakukan secara daring. Bahkan bagi yang praktek ada di istilahnya lembaga-lembaga tertentu pada waktu-waktu ini juga masih berada dalam posisi ditarik, tidak berada dalam pertemuan langsung secara offline. Ini kok yang pertama Ibu menggarisbawahi dari Pak Caraka. Yang kedua Ibu dan Bapak semuanya, insya Allah setelah kegiatan pertemuan ini, nanti akan ada pelatihan bagi mahasiswa-mahasiswa kami, termasuk nanti akan ada mekanisme di mana pembekalan bagi dosen dulu. Setelah itu baru kemudian kita akan cobakan kalau memang kemudian pola komunikasinya dan hasil dari pelatihannya itu mungkin ada catatan-catatan tertentu dan memang dipandang nanti kita harus mensegerakan upaya untuk bisa semakin menjalin komunikasi dan menguatkan proses pada Bapak Ibu guru di sekolah, nanti kita akan ambil juga kegiatan yang kaitannya dengan tata kelola berikutnya. Tetapi Ibu dan Bapak, kami mohon izin menyampaikan bahwa mahasiswa sendiri ketika akan proses PLP ini, nanti dalam waktu sekian hari itu akan juga ada pelatihan tambahan pun. Mekaten Bapak dan Ibu semuanya. Sehingga ini kita baru diskusi awal, setelah itu akan ada pembekalan baik bagi mahasiswa dan juga dosen pendampingnya. Setelah itu baru kemudian akan kita cobakan dengan melihat keseluruhan prosesnya akan seperti apa. Mekaten tambahan pun Pak Caraka, Bu Nurul dan juga Bu Yosi matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Pak Dodi sudah melengkapi. Bu Nurul mudah-mudahan bisa dimaklumi atau penjelasan tadi bisa dapat diterima. Baik Bapak Ibu, masih ada yang hendak ditanyakan atau yang lainnya, silakan. Tadi saya lihat Pak Ismu, betulkah mau bertanya atau hanya angkat tangan? Pak Mujari, silakan Pak Mujari. Mohon mute-nya Bapak. Suaranya diaktifkan Pak. Mute-nya dinyalakan Pak. Tanda hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Wabarakatuh. Jadi Bapak? Belum? Terdengar Pak?
Belum dengar? Pak. Oke, sudah Pak, Silakan, Pak. sudah cukup Oh, jelas sudah. Pak. Monggo. Ya, terima kasih atas kepercayaan diberikan untuk SMK 1 Bantul. Intinya kami menyambut baik dengan adanya PLP ini, dengan harapan nanti kualitas pendidikan akan lebih meningkat. Yang perlu kami tanyakan untuk biodata peserta, mohon untuk segera dikirim kepada kami, karena di tempat kami kebetulan juga sudah ada kerjasama dengan UNJ yang tadi sudah harus menyiapkan beberapa guru pamong sehingga agar pas dan tepat untuk guru pamongnya kami segera minta biodatanya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak Ibu, untuk data sudah kami siapkan, nanti kami share 1-2 hari ini ke nomor Bapak Ibu yang kami miliki sehingga nanti kami share untuk bisa diatur guru pamongnya nggih Pak, sehingga bisa kami kirim berapa nih guru pamongnya ini sehingga kami juga bisa mendapat feedback. Ya, ngoten. Kemudian untuk MOU Bapak Ibu, jika ada MOU-nya ada yang belum atau sudah habis, mohon disampaikan kami sehingga kami bisa perpanjang sehingga kegiatan ini bisa untuk membantu pos akreditasi sekolah dan hal-hal yang lain untuk administrasi kami dan sekolah sehingga kegiatan ini bisa lebih berbadan hukum gitu Bapak Ibu. Ngoten Pak, Mujari matur sembah nuwun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Pak Caraka, untuk penerjunan mahasiswa ke sekolah apakah via daring atau bagaimana? Saya bantu menjawab mungkin ya Pak Caraka, penerjunan tetap akan ada dosen yang akan datang ke sekolah Bapak Ibu, yang sifatnya kami namakan dosen koordinator lapangan. Jadi penerjunan mahasiswa mungkin tidak hadir, ataupun nanti kalau ada yang bisa 1 atau 2 orang yang mewakili, tapi prinsipnya akan ada dosen yang datang ke sekolah untuk mewakili penerjunan dan akan dilaksanakan secara daring. Mahasiswa akan terlibat juga dalam kegiatan penerjunan secara daring yang dikoordinatori oleh dosen koordinator lapangan. Begitu ya Pak Caraka ya? Terima kasih Bu Yosi tambahannya. Ya, ini sepertinya hanya terkait dengan teknis yang saya lihat di chat. Isi aja ya. Oke, sepertinya mudah-mudahan informasinya dapat dipahami, atau apa masih ada ingin bertanya Bapak Ibu? Saya rasa cukup ya. Sepertinya cukup ya Pak ya, tidak ada pertanyaan lagi ini sepertinya. Atau Pak Caraka, Pak Dodi ada yang mau ditambahkan? Ini kalau anu mulai nanti apa? Saya masuk loh yang tanda tangannya. Pulangnya. Kalau Bapak masuk pulangnya. Jadi masuk Bapak. Nanti teknis Bu Yosi, nanti teknis lain misalnya nanti tentang mekanisme transport tadi, kalau ada masukan nanti kita diskusikan dulu Bu Yosi teknis-teknisnya sembari kami kirimkan ke sekolah datanya, kami lampirkan beberapa hal teknisnya sehingga termasuk PPT saya nanti kami kirimkan sekaligus sehingga bisa menjadi panduan Bapak Ibu dalam berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi kami akan mengirimkan data mahasiswa, guru pamong dan dosen koordinator lapangannya, kemudian data PPTI dan ringkasan panduan sehingga untuk menjadi panduan dalam rangka untuk menyiapkan persiapan kegiatan PLP ini berjalan lancar. Terima kasih Bu Yosi, saya kembalikan ke Bu Yosi. Pak Caraka. Baik Bapak Ibu, permohonan atau permintaan yang Bapak Ibu sampaikan via chat dan sebagainya akan kami tindak lanjuti, begitu juga dengan saran-sarannya. Prinsipnya akan kami kirimkan segera terkait data untuk segera di-plotting guru pamong dan sebagainya, dan kontak dari P3K khususnya DKL yang akan menjadi koordinator di sekolah Bapak Ibu pun akan kami berikan, karena nanti koordinasi lebih lanjut tentu dengan dosen koordinator tersebut dan tim P3K yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini. Saya pikir untuk kegiatan hari ini sudah bisa kita cukupkan. Terima kasih banyak atas kehadiran atau partisipasi dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berlanjut dan meskipun pelaksanaan PLP ini dari kami dilaksanakan secara daring, tapi esensi dari tujuan kegiatan PLP kita harap bisa tercapai karena kami pun berusaha sedemikian mungkin merancang mahasiswa untuk dapat pembekalan tambahan, karena versi daring kita memang
mencoba menguatkan mereka kompetensi pada teknologi sehingga kemampuan atau praktik pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai lebih baik lagi, tentunya dengan tambahan bimbingan dari guru-guru atau Bapak Ibu di sekolah nantinya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak tepat dalam memandu jalannya diskusi pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan diskusi atau pembekalan PLP 2 bagi kepala sekolah dengan melafazkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Bapak Ibu silakan melanjutkan kegiatan atau aktivitas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk nomor narahubung kami tulis di chat nggih. Narahubung kami untuk menuliskan MOU kami tuliskan di kolom chat. Namanya Mas Yuda Aribowo, staf kami. Jadi narahubungnya kami terpusat di Mas Yuda. Nomor HP-nya 081 215 231 169. Jadi sudah kami tulis di kolom chat Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu chat di nomor yang sudah mengirim undangan Bapak Ibu via WA. Jadi nomor itu sebagai nomor kontak kami yang nomor belakangnya 69. Jadi nanti untuk kami mengirim daftar nama mahasiswa, kemudian Pak Ibu ingin memperpanjang MOU, nanti datanya apa saja ke kontak yang sudah kami siapkan sebagai nomor call center kami. Makanya Pak Ibu, saya selalu semoga pandemi ini lekas berlalu sehingga bisa bersua secara luring ya, mboten daring sehingga bisa semua bisa lancar. Terima kasih ya Pak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tim PLP jangan keluar dulu nggih kalau Bapak Ibu monggo kalau ingin keluar grup. Kalau untuk tim dari PLP lanjut untuk kita selesaikan diskusinya untuk teknis yang hasil diskusi hari ini. Ya Pak Jaraka. Mohon diulang Pak, tadi kontak personnya Pak. Bu Yosi, kontak personnya yang P3K itu siapa nggih? Oh baik Pak, sebentar. Belum masuk ya Pak? Belum.